Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dina, SPD, sebagai pendidik guru kelas di SD Negeri 005 Sungai Salak, Kecamatan Cengkelek, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sekali lagi, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UNY Universitas Negeri Yogyakarta periode 2 tahun 2024. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 6 dengan materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 2. Berikut ini video yang saya akan laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu semua? Baik. Alhamdulillah kita bisa masuk hari ini ya, seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh teman kita Julianto. Kepada Julianto, dipersilakan. Berucap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak ibu semua, apakah kita ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ada siapa? Kenapa teman kita tidak hadir? Karena sakit ya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita tidak sakit. Nah, baiklah ya. Pelajaran kita pada hari ini ya, tema 6 subtema 1 di PB 2. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini ya, terlebih dahulu Ibu membacakan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama apa? Dengan kegiatan menelaah teks secara Kampung Raja Wali dan buku tema 6, peserta didik dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan cepat C4. Yang kedua, Amel, baca Amel. Dengan kegiatan memberikan pelatihan, peserta didik dapat merumuskan informasi berdasarkan teks non-fiksi ya, ada di P4. Yang ketiga, dengan kegiatan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan, peserta didik dapat memadukan lagu sesuai interval dengan benar, yaitu ada di C4. Yang keempat, dengan kegiatan berlatihan dengan interval lagu, peserta didik dapat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan kegiatan melaksanakan teks bacaan Kampung Rawa Jati dalam buku tema 6, peserta didik dapat menentukan judul dan
Yang keempat, dengan kegiatan berlatihan dengan interval lagu, peserta didik dapat memadakan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat ada di B4. Yang kelima, dengan mengamati video pada PPT, peserta didik mendeteksi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan ada di C4. Yang keenam, yang terakhir, dengan kegiatan membaca teks berjudul ciri-ciri masa puber, peserta didik dapat merumuskan cara menyikapi pubertas yang dialami ada di B4. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita lagi, ya, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu harapkan anak-anak ibu semua berdiri. Kan? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Nah, perhatikan gambar tersebut. Perhatikan dulu gambar. Gambar apakah ini? Sampah. Gambar sampah dengan lingkungan yang Kotor. ya. Sudah kalian amati gambar tersebut? Dan Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, satu, apa dampak positif dan negatif yang terjadi pada kedua lingkungan tersebut? Positifnya apa? Negatifnya apa? Ya, ada yang pertama, gambar itu, ya, lingkungannya kotor. Dan kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kedua lingkungan tersebut terjadi di lingkungan sekitar rumahmu? Gotong royong untuk membersihkan lingkungan tersebut. Nah, kita lanjut lagi. Kampung Raja Wali. Kampung Raja Wali. Nah, dan ayo membaca. Ya, bacalah selama 5 menit. Nah, ya. Kita lanjut lagi. Lanjut baca Kampung Raja Wali, ya. Apa dilakukan warga Kampung Raja Wali terhadap sampah konsumsi warga yang berupa sampah organik? Ya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di dalam sampah. Yang seperti sampah yang kalian makan jajan-jajan itu disebut dengan sampah organik dan organik. Ya. Nah, sudah mengerti tentang Kampung Raja Wali tadi? Kalau sudah mengerti, ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat.
Raja Wali. Setelah kalian baca, kalian amati, lalu kalian isi di sebelah sini. Ya, nomor satu, ya, apa judul bacaan di atas? Ya, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas? Sudah sesuaikah dengan kata kunci yang kamu dapatkan di dalam bacaan teks Kampung Raja Wali? Ya, setelah kalian baca, kalian amati, ya, kalian temukan isinya dari setiap paragraf. Ada berapa paragraf bacaan tersebut? Ada 4 paragraf. Yang nomor 2, nanti jawabannya kalian tulis di sini ya. Nah, di sini kalian tulis. Yang nomor 2, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Silakan kerjakan kelompok. Kerjakan. Dan tulis. Sudah? Tadi akan siap. Udah habis kecil. Juli, nanti Juli. Enggak mau kepala tuh. Iya. Terus saja. Yang sudah siap contoh tadi? Wajahnya. Wajahnya sudah siap. Amin. Kamu sudah? Sudah? Iya, tak ulang. Maju satu aja. Amin. Dah? Sudah siap? Nah, sekarang kelompok 1 maju untuk membacakan hasil jawaban tersebut. Apa yang dilakukan warga Raja Wali terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi adalah yang berupa sampah organik. Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang ada di dalam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat diuraikan secara alami. Nah, sudah dengar? Nah, sekarang kita beri tepuk tangan untuk teman kita di kelompok 1. Jangan. Nah, ya. Karena kita sudah mengisi RKPD ya. Ya, sudah mengisi RKPD, sudah jawabannya sudah banyak yang mendekati dan betul ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan bersama-sama. Nah, ya. Sekarang kita masuk lagi. Baiklah, kita masuk pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu kita mengamati sebuah video tentang pubertas. Nah, ya, kalian perhatikan terlebih dahulu dan simaklah ya tentang penjelasan video tentang pubertas. Mencuri masa puber pada anak perempuan dan anak laki-laki. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ
pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas karena hal ini adalah normal. Ciri selanjutnya adalah bahu bertambah lebar dan bidang. Untuk video selanjutnya silahkan ditunggu ya, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Nah, ya. Untuk pubertas anak laki-laki dan anak perempuan itu ada perbedaan. Anak perempuan mulai pubertas di berapa tahun? 11 tahun. Kalau anak laki-laki 12 tahun. Itu ada perbedaan. Lebih cepat anak perempuan pubertas dibandingkan anak laki-laki. Apa ciri-ciri pubertas untuk anak perempuan? Apa? Hah? Ya. Badannya besar, pinggangnya membesar, pinggangnya mengecil, dan payudara pun membesar. Kalau dari untuk anak laki-laki, untuk anak laki-laki, tumbuh janggut, tahu anak janggut? Tumbuh janggut di sini, tumbuh kumis, tumbuh jerawat, dadanya lebih bidang dari biasanya, ya kulitnya bertambah kasar. Itu adalah terjadi pada anak laki-laki. Coba perhatikan lagi. Nih, ciri-ciri pubertas. Ya. Ini Kecil. masih anak, masih bayi. Ini anak-anak, mulai anak. Ini sudah berumur 10 atau 11 tahun. Ini sudah berumur 12 tahun dan ini sudah menginjak dewasa. Ya, dewasa atau sudah menjadi orang tua. Nah ini, pubertas merupakan fase perkembangan fisik, ya, manusia ditandai dengan kematangan organ seksual dan ciri-ciri perkembangan seksual kunder, ya, sekunder baik laki-laki maupun perempuan, ya, mengalami fase pubertas ini. Pubertas juga diartikan sebagai transisi dari anak-anak ke dewasa. Biasanya pada usia 10 sampai 16 tahun. Nah ini pubertas fisik. Ya. Pubertas fisik, ya, secara fisik terjadi secara primer dan sekunder. Pubertas secara primer yaitu perubahan dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ kelamin, sehingga pubertas secara sekunder ditandai dengan perubahan yang tampak dari luar. Kedua macam pubertas tersebut disatukan dalam ciri-ciri pubertas sebagai berikut. Yang pertama, pada laki-laki, ya, tadi sudah dijelaskan pada laki-laki. Sudah jelas nggak tadi? Sudah ya. Satu lagi dijelaskan ya. Nah, kita sekarang sudah menanjak pubertas, ya. Perempuannya sudah berusia 11 tahun. Laki-lakinya sudah 12 ke atas sudah ya. Kalian kan sudah 12 ke atas, perempuan kan sudah 11 tahun ke atas kan. Kita ya harus menjaga kebersihan diri ya pada masa pubertas. Ya, yang
ditemukan. Ya. Nah, yang ketiga yaitu memakai pakaian yang bersih, ya, milik pribadi dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Pakai singlet yang menyerap keringat, pakai pakaian dalam yang menyerap keringat sehingga keringat kita itu tidak berbau. Dan yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Kita kan berolahraga setiap hari kan? Nah, atau kita pulang sekolah. Ya, baju sekolah itu jangan dipakai untuk menjelang sore, karena baju kita itu sudah terkena keringat, ya. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang bersih. Nah, udah jelas sama ibu semua? Sudah. Nah, yang selanjutnya menjaga pola makanan pada masa pubertas. Biasanya anak yang pubertas ini makannya lebih banyak daripada masa anak-anak. Ya, yang pertama, menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan posisi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Tahu obesitas? Tadi apa gemuk? Nah, harus disesuaikan makanan kita. Jangan sembarang makan, tetapi kita harus menyesuaikan makanan kita supaya kita tidak terjadi obesitas, kegemukan. Ya, biasanya anak yang pubertas itu makannya lebih kuat, jadi kita harus menyesuaikannya. Ya. Yang kedua yaitu kita juga perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Jelaskan ibu semua? Ya kan? Nah, ini menjaga pola makan. Nah, persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Nah, kita juga harus siap dalam masa pubertas. Ya, saat memasuki pubertas, ya, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Nah, kalau sekarang kan kita sudah menggunakan HP, sudah mau minta belikan data paket sama orang tua, ya, sudah mau minta belikan baju baru, ya, bedak dan sebagainya, minyak wangi, karena kita sudah menginjak pubertas. Jadi keperluan kita di masa pubertas juga bertambah. Nah, selanjutnya, teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Ya. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman dengan baik. Ya, tidak boleh berteman dengan sembarang orang. Pilihlah, kalau bisa, pilihlah teman kalian yang bisa dibawa untuk ke jalan, ya, ke jalan yang baik, yang terutama itu ke jalan pendidikan. Tidak boleh. Kita harus menyesuaikan apa yang kita tonton dan apa yang kita Nah, saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan. Tidak boleh, ya, masuk dalam satu toilet sama-sama sama laki-laki dan perempuan. Itu tidak boleh. Sudah jelas semuanya, Ibu? Sudah? Kalau sudah, kita kerjakan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua tentang, ya, masa pubertas. Perhatikan ini dulu, bentar. Nih, tujuan pembelajaran untuk LKPD ini, ya. Melalui video pembelajaran ciri-ciri masa puber, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada
Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan video siswa dapat menjelaskan cara menyikapi masa pubertas. Sekarang hanya di sini ini ada dua isian, ya, nomor 1 dan nomor 2. Pada isi nanti ya di KPD ini nomor 1 dan nomor 2, ya. Jawabannya ya ada di video yang kita tonton tentang pubertas. Ya, kalian kerjakan berkelompok, ya, berkelompok. Ya, ini Bu berikan lagi LKPD, satu kelompok, satu LKPD. Kalian tulis ya. Waktunya selama 5 menit. Ya, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk teman kita di kelompok 2. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Selesailah kita mengisi LKPD 1 dengan LKPD 2, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah ya mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, terlebih dahulu kita doa untuk pulang, kita janjian yang disampaikan oleh